Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai filsafat. Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan. Jadi berfilsafat itu adalah berusaha, berkomitmen untuk menghayati hidup secara rasional dan menggali makna yang terdalam. Filsuf Yunani yang dikenang sepanjang zaman, salah satunya adalah Aristoteles. Dia seorang bapak ilmu logika. Dia merumuskan ilmu logika. Ya, jadi ilmu logika itu ada di dalam pikiran manusia, tapi yang merumuskannya itu adalah Aristoteles. Filsafat bagi Aristoteles adalah ilmu ya untuk mencapai suatu hakikat. Kebijaksanaan itu adalah mereka yang bisa memahami tujuan. Sehingga Aristoteles dikenal dengan mazhab teleologis, kebertujuan. Di dunia ini, di masyarakat, kita melihat ada orang melakukan sesuatu. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Mencari ikan, bekerja, latihan olahraga, itu ada tujuan. Di sana ada etik, ada sesuatu yang dianggap keutamaan gitu kan, suatu arete gitu kata Plato. Jadi segala sesuatu itu punya tujuan gitu kan. Jadi kebijaksanaan itu adalah berbicara mengenai orang yang punya tujuan. Jadi orang bijaksana itu orang yang memahami tujuan hidupnya. Kalau orang tidak bisa memastikan tujuan hidupnya, dia tidak bijaksana. Ya, jadi Aristoteles ini pendiri atau penyusun ilmu logika atau ilmu mantik ya. Logika itu bukan ilmu alat untuk mencari kebenaran, tetapi ilmu untuk berpikir lurus. Jadi menguji realitas itu tidak pakai logika, tetapi logika itu berurusan dengan rumusan pemikiran lurus, berpikir lurus sehingga tidak sesat gitu kan. Memahami tentang hukum persamaan, hukum perbedaan, dan memahami tentang hukum kemungkinan ketiga gitu kan. Jadi di dalam logika itu ada 3 prinsip, adalah principium identitas, principium exclusivity, dan satu lagi ya, perbedaan gitu kan, tentang prinsip keberbedaan itu. Nah, di sini bahwa logika itu tidak bisa digunakan untuk mencari kebenaran, tapi logika itu adalah alat berpikir untuk mencapai berpikir yang lurus, itu saja, agar tidak sesat. Nah, Aristoteles berbeda dengan gurunya yaitu Plato yang menyatakan ada 2 dunia, yaitu ada dunia di alam idea dan ada di alam fisik material ini yang berubah-ubah gitu kan. Jadi ada sesuatu yang bersifat tetap yaitu di alam idea, segala sesuatu yang bersifat umum, dan representasi dari alam idea itu ada di bawah gitu kan. Tapi karena pengetahuan yang bersifat partikular yang ada di bawah itu berubah-ubah, maka tidak bisa jadi patokan. Jadi alam ide lah yang menentukan yang di bawah. Berbeda dengan Aristoteles, tidak ada pembagian 2 alam, alam idea, alam material. Yang ada adalah hylomorphisme. Ada matter and form. Segala sesuatu itu ada materinya dan ada bentuknya. Ada potensi dan ada aktualitasnya gitu kan. Jadi segala sesuatu ya satu. Ya, di sini bergeser Aristoteles itu memahami ya bagaimana cara kita memahami sesuatu ya dengan empirik, mengamati, bukan hanya sekedar memahami tentang kebaikan, tapi melaksanakan kebaikan itu bagi Aristoteles dikaitkan dengan etikanya gitu kan. Nah, hylomorphisme ini berbicara tentang matter and form, materi dan bentuknya gitu kan. Segala sesuatu di dunia ini adalah materi, dan materi itu berbentuk sesuatu gitu kan, mempunyai bentuk sesuatu. Ya, saya manusia tapi bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan Gus Dur, dengan yang lain gitu kan, itu dia manusia tapi bentuknya seperti itu.
Kemudian ya kita udah tadi bahas tentang teleologis. Jadi mazhab teleologis itu ya menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Tujuan itu memiliki sebab dan akibat gitu kan. Segala sesuatu itu diteliti dari sebab dan akibatnya gitu ya. Nah ini juga menjadi hukum dari logika. Ada asap pasti ada api gitu kan. Ada gula ada semut. Nah itu mencari hukum